Selamat datang di channel Trading for Peta Life. Hari ini IHSG terkoreksi turun 0,65% ke angka 7094. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini akan membagikan dividen dengan dividen yield sekitar 6% lebih. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih berpotensi untuk lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham PWR yang bisa kita lihat sampai saat ini masih bergerak sangat trend. Hari ini memang ditutup di harga 735 walaupun sempat menyentuh resisten di 750. Sehingga candle hari ini memang tidak begitu meyakinkan. Candle doji dengan shadow ke atas lumayan panjang. Sebelum juga bisa kita lihat beberapa kali PWR candle doji, tapi secara tren bisa kita terus bergerak naik setelah berhasil break garis EMA 50 150. Apalagi garis EMA 50 sedang berpotongan dan melanjutkan kenaikan. Sehingga secara teknikal saat ini PWR masih sangat layak untuk di hold walaupun candle hari ini tidak begitu oke. Dan PWR memang saat ini ada satu sentimen karena akan membagikan dividen dengan dividen yield sekitar 6% lebih. Dan untuk pembagian dividennya sekitar 46 per lembar saham. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini, asing terpantau masih masuk. Dan di broker summary pun terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat PWR masih ada potensi untuk kembali naik mencoba untuk break 750 minggu ini. Apabila berhasil break, maka PWR saya lihat ada potensi untuk menuju target berikutnya di sekitar 780 sampai 800. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba ikutan entry, saya memang harga sudah lumayan tinggi, sudah lumayan berisiko apabila teman-teman baru mau coba pantau dan entry saham PWR. Apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar 730, apabila masih bisa bertahan, baru coba entry. Tapi hati-hati apabila ternyata PWR ternyata gagal break 750 dan melemah di bawah 730. Apabila break 730, PWR saya lihat ada potensi untuk kembali melemah ke harga 700. Jadi apabila mau entry, lebih baik wait and see dulu. Dan sekarang saya akan coba update lagi pergerakan dari saham Kalbe. Kalbe bisa kita lihat 2 hari sebelumnya memang terkoreksi karena memang masih gagal naik di atas 1500 yang saat ini masih berupa resisten. Hari ini juga walaupun naik 3% lebih, Kalbe masih ditutup tepat di 1500. Jadi 1500 masih berupa resisten lumayan kuat dan candle hari ini memang tidak begitu oke. Sedangkan untuk support terdekat saat ini masih di sekitar 1450. Karena kemarin mendekati support ini, Kalbe masih bisa bertahan dari bawah. Dan secara tren juga memang Kalbe saat ini masih bergerak sangat tren. Karena memang Kalbe sebenarnya sudah masuk watchlist kami berantau member dari akhir April. Jadi masih di sekitar garis EMA 50 ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di garis EMA 50 atau pada saat break garis EMA 140, Kalbe menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing mulai masuk kembali satu minggu terakhir ini, dan di broker summary juga kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Jadi walaupun candle hari ini tidak begitu oke, tapi menarik karena ini ada akumulasi. Jadi untuk yang belum sempat pantau dan entry, menurut saya ini masih bisa coba dipantau. Walaupun sudah naik lumayan tinggi, tapi karena saat ini sempat terkoreksi, masih menarik untuk buy on breakout apabila Kalbe berhasil break 1500. Apabila berhasil break, Kalbe masih on track untuk menuju target berikutnya sekitar 1580 sampai 1600. Jadi untuk yang ingin coba pantau dan entry, wait and see. Apabila gagal break, lebih oke menurut saya adalah coba tunggu di sekitar 1400. Walaupun memang masih ada support terdekat di 1450. Tapi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya bisa jadikan 1400 atau garis EMA 150 untuk trail stop apabila teman-teman tidak mau swing atau trading jangka pendek. Karena memang sudah dapat di harga bawah. Dan selama belum ada tanda-tanda patah tren, Kalbe secara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Apalagi jika terpantau belum ada distribusi. Dan sekarang saya juga akan update pergerakan dari saham Pertamina. Pertamina bisa kita lihat kemarin sempat terkoreksi karena gagal break 1300, sempat turun ke sekitar harga 1235, hari ini kembali bangkit. Pertamina bisa kita lihat walaupun naik 4% lebih, saat ini masih tepat di harga 1300, walaupun sempat menyentuh target berikutnya atau resisten berikutnya sekitar 1400. Jadi untuk Pertamina candle hari ini memang tidak oke. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing 3 hari terakhir memang mulai masuk. Tapi di broker summary terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk Pertamina menurut saya tetap harus hati-hati. Karena candle hari ini tidak begitu oke dan ternyata ada distribusi. Jika terpantau minggu ini kembali mencoba naik di atas 1300 masih gagal, saya lihat masih ada potensi kembali melemah ke sekitar 1200. Tapi walaupun melemah ke 1200 ini belum ada tanda-tanda patah tren.
Karena bisa saja hanya technical pergerakan pelemahan biasa karena memang terkena pullback atau terkena profit taking, tapi secara teknikal Pertamina saat ini masih bergerak sangat trend. Jadi penurunan ini malah kesempatan untuk teman-teman belum sempat pantau dan dapat di harga bawah untuk coba pantau di skala support terdekat saham Pertamina. Selama masih kuat di atas 1200, secara tren menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Jadi masih ada potensi untuk kembali rebound untuk mengetes 1300 atau lanjut naik kembali ke sekitar 1400. Oke, sekarang saya akan coba update pergerakan saham BRIS. Saham BRIS juga bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk kembali naik menuju harga 3000. Dan secara teknikal juga BRIS sebenarnya masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan secara teknikal BRIS setelah bersih break garis EMA bisa kita lihat masih terus naik. Mencoba break 3000 ternyata gagal, sempat melemah ke garis EMA 50 150, BRIS masih bisa bertahan dan kembali rebound. Kenaikan 4% lebih hari ini memang tidak begitu oke secara candle karena sama ada shadow ke atas lumayan panjang. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan BRIS hari ini, bisa kita perhatikan asing masih terus masuk. Ini salah satu alasan BRIS secara pergerakan masih oke karena asing terus masuk dan ini masih ada akumulasi. Jadi secara teknikal oke karena masih berada di atas garis EMA plus masih ada inflow sehingga saya lihat BRIS masih on track untuk mencapai harga 3000. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham BRIS, menurut saya masih layak untuk di hold dan bisa jadikan 3000 untuk target swing jangka pendek apabila BRIS terhadap rebound masih kesulitan untuk melewati harga 3000 ini. Atau hold saya terus selama BRIS tidak turun bawah kedua garis EMA dengan target lebih jauh di 3200. Lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.